Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Ya di sini ada pertanyaan ya terkait dengan perbedaan antara apa yang tertulis pada rosem dan tidak tertulis pada rosem ya. Baik. Nah, di sini eh, dalam Al-Quran ya kita harus membedakan antara rosem ya atau batang tubuh dari Al-Quran, kemudian apa namanya bobot ya tanda-tanda baca yang di sana ada syakel atau harokat-harokat, kemudian eh, ada titik-titik ya yang membedakan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita perlu melihat bahwasannya perbedaan antara tadi antara nun sukun ya, nun sukun dan tanwin ya. Terkait pertanyaan terkait perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Nun sukun itu disebut dengan huruf asli, sedangkan tanwin itu adalah huruf tambahan. Nah, seperti itu. Kemudian perbedaannya nun sukun ada dalam rosem ya, sedangkan tanwin itu tidak ada dalam rosem, tidak tertulis pada rosem. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau nun sukun ya itu dia memang ada secara batang tubuh Al-Quran, dia memang ada di situ. Contoh misalnya wa anta hillun bihadzal balad. Ya la uqsimu bihadzal di sini. Nah ini. Laqad khalaqna. Nah, memang ada di batang tubuhnya. Nah, in di sini insana. Nah, ini memang tertulis pada rosem. Ini namanya rosem batang tubuh ya. Adapun tanwin ya seperti an in un ya ini antahilun lun ini aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada. Wawalidin ini juga aslinya nggak ada di bawah ini. Garisnya ini nggak ada. Kabadin ini juga nggak ada. Ya, nah karena sebetulnya di awal penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah SAW bahkan sampai zaman Umar bin Abu Bakar Siddiq kemudian sampai dengan Utsman bin Affan yang dibukukan Al-Quran itu kembali ya yang kita kenal dengan mushaf apa namanya Rosem Utsmani itu tidak ada tanda-tanda baca itu tidak ada hanya kosong saja. Nah ini kita lihat contohnya mushaf Imam ya yang ada yang replikanya ya yang ada pada Utsman bin Affan. Contohnya misalnya di surah Al-Balad, suratul Balad, Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada tanda baca, bahkan titiknya nggak ada. Ba ini nggak ada kosong saja ya, ba titik nggak ada. Bismillahi nggak ada tasydid dan lain-lain, tanda baris atas bawah tidak ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini huruf nun, nun seperti ini nun, ya. Nah, nah tanwin mana tanwin? Tanwin tidak ada, karena tanwin hanya tambahan saja. Ya seperti itu la uqsimu bihadzal balad ya wa anta hillun. Nah ini hillun harusnya kan ada di sini tanwin ya hillun, tapi ini nggak ada karena dia hanya tambahan saja ya, dia tanda baca. Nah itu kalau tanwin itu tanda baca, adapun nun sukun itu adalah huruf asli ya. Nah, ini la uqsimu apa ini? Bismillahirrahmanirrahim ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta nih nun ini nun wa anta ya. Nanti tinggal kita kasih titik ya. Tinggal kita kasih titik wa anta hilun bihadzal balad. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya rosem ya, batang tubuh Al-Qur'an ya. Nah, kemudian ya nanti baru ada namanya nukot ya, nukot atau titik. Nah, baru masa berikutnya dibutuhkan nukot ya. Di zamannya Ali bin Abi Thalib itu ketika Islam semakin tersebar, kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali ya diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk membubuhkan titik ya, namanya nukot i'rab ya. Nah, jadi yang pertama kali ditambah nanti adalah nukot i'rab atau titik yang membedakan harokat akhir ya. Nah, nanti di sini kalau kasroh itu titiknya di bawah sini. Bismi, Bismillahi, berarti titiknya di bawah. Kemudian apa lagi? Ar-Rahmanir Rahim, titiknya di bawah, ya, di ujung-ujung aja. Itu untuk i'rab, ya, untuk i'rab di akhir kata, ya.
Nah, la uqsimu mu berarti di depan sini ada titik ya. Bihadza za berarti di atas. Bihadzal baladi berarti di bawah. Nah, jadi itu pertama ya. Setelah masa rosem ini, maka berikutnya ada namanya masa nuqat i'rab ya. Berikutnya di masa berikutnya ya, di masanya apa namanya Nasr bin Asim ya. Setelah berlalu beberapa masa, itu masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu ya. Nah, itu ada penambahan nukot lagi, namanya nukot i'jam ya, nukot i'jam yaitu untuk membedakan satu huruf dengan yang lain ya. Nah, sehingga setiap huruf hijaiyah itu dibedakan dengan titik. Seperti di sini, ini huruf nun, ini kan nun kosong saja ya. Nah, di masa tersebut ditambahkan titiknya, nun itu satu titik di atas, ta itu dua titik, ba satu titik di bawah. Nah, begitu. Qaf dua titik. Jadi, huruf-huruf yang sama bentuknya itu dibedakan dengan titik, ya. Nanti di masa nukot i'jam ini, ya, titik yang mengasingkan antara satu huruf dengan yang lain ini, nanti ya terbagi dua, ya, sehingga huruf itu terbagi dua. Ada yang mu'jam dan ada yang muhmal. Yang mu'jam itu yang diasingkan, artinya ditambah titik, ya. Contohnya seperti qaf, fa. Nah, dan ada yang muhmal. Muhmal itu dibiarkan tanpa titik. Seperti apa misalnya? Seperti dal, ya. Dal kan nggak ada titik ya. Nah, itu a, ba, ta, sa, jim, ha. Ha juga muhmal, nggak ada titik. Kho, ada titik di atas. Ini mu'jam namanya. Nah, kho, dal, itu titik. Nggak ada titik, namanya muhmal. Zal, zal itu ada titik, berarti dia mu'jam. Begitu, ada yang muhmal, ada yang mu'jam. Muhmal, mu'jam. Mana yang mirip maka dibedakan. Itu namanya nukot i'jam ya. Nah, jadi sudah ada masa rosem, kemudian berikutnya masa nukot i'rab, kemudian masa berikutnya nukot i'jam. Nah, di masa selanjutnya ini di masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya, sekitar tahun 170-an Hijriyah ya. Nah, beliau Al-Khalil ini guru dari Sibawe ya, ahli bahasa. Ya, Al-Khalil ini juga ahli bahasa ya. Nah, dan ahli Al-Quran juga. Ya. Nah, beliau melihat bahwasannya perlunya disusun kembali karena banyak sekali titiknya. Ada yang titik di ujung, ada yang titik di tengah-tengah. Ini nanti bisa ketukar nih mana titik yang harokat, mana titik yang untuk membedakan huruf ya. Nah, maka oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu disusunlah ya tanda-tanda apa namanya bobot ya. Nah, di sini muncul ilmu bobot atau tanda baca. Maka dibedakanlah ya. Nah, antara satu huruf dengan yang lain dibiarkan tetap dengan titik saja. Adapun harokat-harokat maka diubah, jangan dengan titik ya, bukan dengan titik, akan tetapi menggunakan huruf-huruf hijaiyah yang diperkecil ukurannya, kemudian ubah ya, ubah bentuknya sedikit ya. Contoh misalnya fathah, fathah itu baris atas. Baris atas itu dari mana? Dari alif, diambil oleh Al-Khalil, bentuk alif ya. Itu diambil, kemudian diperkecil, kemudian dimiringkan ya. Sehingga yang tadinya bentuknya lurus diperkecil, kemudian dimiringkan. Jadi, kalau diletakkan di atas namanya A. Kalau diletakkan di bawah namanya I. Kemudian nanti dhammah, dhammah dari mana? Dari waw. Waw diperkecil ukurannya, kemudian dimiringkan. Kalau taruh di atas dibaca u, begitu. Ya. Nah, dan seterusnya nanti tanda tasdid, ya, tasdid itu dari huruf shin, diambil kepalanya, ya, ekornya dibuang. Jadilah tanda shin. Kemudian apa namanya? eh apa namanya Hamzah ya, Hamzah itu dari ain ya, ain ekornya dibuang, tinggal kepalanya saja ya, maka jadilah Hamzah dan seterusnya. Pokoknya kalau ada huruf-huruf yang apa namanya yang itu ada kemiripan bunyi dan lain sebagainya, nah itu digunakan ya, digunakan misalnya a i u. Nah, tasdid, kemudian ada sukun dari rasul kha, dari kepala kha ya, kemudian ekornya dibuang, nah titiknya dibuang. Nah,
Itu adalah perkembangan masa berikutnya itu dober. Maka dari situ kita bisa lihat bahwasanya tanwin itu adalah dober ya. Tanwin itu adalah tanda baca ya. Nah, secara bacaan, nah ini secara bacaan dia adalah nun tambahan. Un, an, in. Nah, kan ujungnya nun ya. An, in, un. Loh, mana nunnya? Misalnya kayak ini. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun. Nah, hillun. Mana lunnya? Mana nunnya sih? Nggak ada. Karena dia bukan huruf asli, dia hanya tambahan saja. Nah, seperti itu. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin mana nih bawahnya? Oh, nggak ada. Ya, nggak ada di sini nun. Ah, ya karena dia hanya tambahan saja, ya. Beda sama ini, ya. Kalau kenal insan. In di sini nun, ya. Insana fi kabad. Nah, memang nun itu huruf asli begitu. Nah, maka dari itu itulah namanya yang tidak tertulis pada rosem, ya. Tidak tertulis pada rosem. Sehingga yang tidak tertulis pada rosem itu digunakan pada saat dibaca saja, ya, karena dia bukan huruf asli begitu. Baik, nah itu sedikit perbedaan terkait dengan tertulis pada rosem ataukah tidak ya. Nah, kalau ini sudah ada semuanya. Nah, jadi yang ini rosem batang tuh wa, a, nun, ta, ini rosem, ha, lam. Kalau yang titik ini bukan rosem, ini nukot ya. Ini titik yang membedakan ini nukot i'jam, nukot i'jam, nukot i'jam ya. Nah, kemudian yang atas ini dobet tanda baca. Baris atas ya, baris atas, tanwin, nah, tanwin ya, baris atas, baris bawah. Nah, ada alif kecil ya. Nah, itu namanya dobet ya, dobet. Nah, seperti itu. Baik, nah kira-kira seperti itu ya perbedaannya ya. Nah, kalau kita lihat kan seperti ini ya. Nah, la uqsimu bihadzal balad ini rosam ini rosam. Wa tahillum bihadzal balad. Hanya saja ini sudah ada nukotnya ya, sudah ada nukotnya. Nah, seperti itu. Baik, nah dan ini berlaku juga untuk mad. Mad juga sama ya. Mad juga sama. Mad itu adalah bacaan panjang baik tertulis pada rosem ataupun tidak ya. Baik tertulis pada rosem ataupun tidak. Nah, seperti itu. Baik, contohnya misalnya kita ambil eh, apa misalnya surah surah Toha misalnya. Baik, nah kita coba buka surah Toha ya. Surah Toha. Baik, nah ini surah Toha ya. Nah, contoh. Nah, ini contoh yang masih dibiarkan sebagaimana ya dia tidak ada tanda bacanya ya. Hanya rosem saja. Nah, maka mat pun seperti itu. Mat pun seperti itu. Panjang pun seperti itu. Panjang itu dia dibaca panjang baik tertulis pada rosem ataupun tidak. Contoh misalnya nih, panjang kalau ini panjang yang tertulis pada rosem, contoh misalnya nih kayak ini. Ma apa? Bukan, bukan. Ini a dan ini tertulis pada rosem ada batang tubuhnya. A ya. Kemudian mana lagi? Tanzi ini tertulis pada rosem ya. Zai ketemu ya sukun zi. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Oh, ya. Nah, baik. Nah, contohnya misalnya ya, tanzi, ya, zai ketemu ya, zai ketemu ya, zi. Ini tertulis pada rosem. Ada zai ketemu ya sukun. Nah, ini ada rosem, ada tertulis pada rosem. Ya, nah seperti itu. Nah, kemudian Al-Quran, ya, ada a panjangnya, a panjang ya. Nah, seperti itu. Quran litashqa ya anzalna nun ketemu alif ini ada pada rasul ya nun sama alif alifnya ada pada rasul namun ada yang tidak tertulis pada rasul tapi harus dibaca panjang contoh misalnya kayak ini toha to dua harokat ha dua harokat lo mana panjangnya nah secara baca secara tulisan dia tidak tertulis tapi secara bacaan dia tetap harus dibaca panjang toha jangan sampai kita baca toha toha karena di sini ada
bacaan panjangnya ya, walaupun tidak tertulis pada rosem. Toha dibiarkan sebagaimana penulisan awalnya, po dan ha. Toha itu kekhususan untuk huruf-huruf muqatta'ah seperti itu. Baik, nah seperti itu ya. Nah, ma misalnya ya, ma di sini tertulis pada rosem ya, ma anzalna ini juga pada rosem. Tapi ada yang tidak tertulis pada rosem. Nah, maka dari itu di sini dibutuhkan apa ilmu qiraah ya, kita apa namanya? Qiraah, kemudian tajwid dan lain sebagainya sehingga kita mengetahui ya mana yang memiliki hukum-hukum ya secara panjang ataupun secara hukum-hukum seperti tadi tanwin ya nun sukun mim sukun ya. Nah, kemudian nanti ada juga kalau secara riwayah nanti kan ada perbedaan juga mana nun sukun yang bisa dibaca dengan ikhfa dengan idhar, nah seperti itu dan lain sebagainya. Baik, nah itu sedikit apa namanya kita sharing terkait dengan apa yang tertulis pada rosem, perbedaan rosem dan juga bobot ya. Intinya rosem adalah batang tubuh Al-Quran, ya aslinya Al-Quran seperti apa penulisannya. Adapun bobot itu adalah tanda baca, dia adalah tambahan saja ya, dia adalah tambahan saja. Baik, mungkin yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk diri pribadi dan kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran Karim. Baik, tetap semangat. Insya Allah kita akan bahas apabila nanti ada pertanyaan berikutnya ya terkait dengan ya bacaan-bacaan Al-Quran. Semoga Allah mudahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.